warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Bagas Raihan Sebastian. Saya akan mempresentasikan aplikasi Java NetBeans sebagai tugas akhir mata kuliah pembelajaran berbasis objek. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi ya. Ini kita dari keluar dulu. Nah, langkah pertama ini ada ini ya, apa yang di yang di build pertama ini, yang dipanggil pertama itu adalah konstruktor dari form login. Kenapa? Karena di XML ini yang di main class-nya kita mengeksekusi login. Dia login. Nah, karena di XML ini main class-nya ini mengeksekusi form login, maka dia di form login ini maka file akan mencari ini method main mana main. Saya akan mencari main. Nah, dia akan mencari main milik login. Terus di sini di key ini yang method ini di method main ini dia memanggil konstruktor dari kelas login. Dan di kelas login ini dia melakukan dua hal teman. Pertama ini ada init components. Init components ini dia gunanya itu untuk menggenerate struktur teman-teman. Struktur graph GUI yang bentuknya ini berupa kayak semacam page gitu teman. Terus yang kedua dia melakukan OpenDB. OpenDB itu gunanya untuk membuka koneksi ke database. Kan koneksi teman. Oke. Nah, setelah melakukan OpenDB, maka setelah itu kita akan tampil form seperti ini teman-teman. Pada skenario kali ini saya akan mencoba login menggunakan karyawan. Oke, di sini saya telah berhasil login teman. Nah, jadi cara kayak gitu gimana sih caranya? Gini teman-teman. Jadi di sini di form ini saya memiliki input untuk menampung username ya, untuk sebagai interface username sama ini password. Nah, dari inputan ini, kedua inputan ini dia akan dibaca teman-teman, akan diambil teman-teman. Diambil sebagai argumen untuk melakukan login. Nah, ketika ini inputannya itu telah terisi dan kita melakukan klik, akan menggunakan tombol klik. Nah, klik maka si ini form yang inputan yang udah terisi ini akan dibaca teman-teman, akan dibaca oleh kelas, oleh kode dan dimasukkan ke dalam variabel namanya uname dan pwd. Nah, uname ini dia isinya itu username, sedangkan yang pwd itu isinya dia berupa hash teman-teman. Jadi dari password ini, dari password kita ubah ke dalam hash. Kalau buka itu hash. Nah, kemudian dari sini teman-teman, setelah kita mendapatkan username dan password yang diinputkan oleh user, saya akan melakukan eksekusi teman-teman berupa select. Select itu berarti saya melakukan mengambil data dari ini teman-teman, dari database. Dari database itu seperti ini. Nah, from user. Namanya sol. Nah, untuk jadi hash itu bentuknya seperti ini teman-teman, dan ini ketika eksekusi query yang ini berhasil dijalankan, maka dia akan mendapatkan data ini teman-teman. Nah, ketika ya jadi dia akan mengeksekusi ini teman-teman,
query select. Nah, ketika tombolnya ini berhasil, maka dia akan memanggil ini menu. Dia akan memanggil konstruktor dari kelas menu. Kelas menu itu isinya itu tentang menu teman-teman. Kayak halaman login homepage suatu website teman-teman. Manggil menu, terus akan menampilkan pesan, kemudian menghilang. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita kira seperti ini. Nah, terus di menu ini kita punya 3 teman-teman. Menu, transaksi, sama keluar. Nah, menu ini hanya tidak bisa diakses oleh karyawan. Jadi ini ya belum menjelasin ya. Oh, mungkin dari sini ya, dari bagian menu dulu teman-teman. Mungkin bagian dari menu dulu. Keluar. Nah, di menu. Jadi, kenapa sih si menu ini tidak bisa diakses oleh apa karyawan? Jadi gini, di menu. Nah, gini teman-teman. Jadi, ketika kita melakukan login, eh, kita kan akan mengambil semua ini ya, semua data ya, termasuk nih role-nya nih. Kita akan mendapatkan role yang ada di ini dari pegawai. Misal ini karyawan, eh, nah ini role ini karyawan teman. Kita punya role ini karyawan. Terus habis itu di sini saat memanggil ini, nah role yang diambil dari database ini kemudian dimasukkan ke dalam ini argumen argumen konstruktor menu, sehingga data variabel role ini punya kelas menu akan terisi teman-teman, akan diisi. Nah, kemudian si menu ini dia akan melakukan itu teman-teman, penyetingan berdasarkan role, set access berdasarkan role. Jadi ini tuh ada 2 tipe, admin sama karyawan. Nah, yang karyawan ini dia tidak bisa mengakses mana si karyawan ini dia tidak bisa mengakses menu jual, menu master. Itu teman-teman. Makanya di sini menunya itu nggak bisa diakses teman. Dia saat kita melakukan transaksi dia kayak tadi ya, apa memanggil konstruktor transaksi plus penjualan dan kita akan tambah. Nah, jadi di ketika kita apa penjualan ya, di penjualan. Nah, di penjualan ini langkah pertama sama kayak tadi, pertama ada inisiasi komponen ya, atau memanggil ini, manggil GUI-nya teman-teman. Dia kayak merender komponennya, terus membuka database. Ini reset table. Reset table ini gunanya ini ketika kita menambahkan saat pertama kali kita manggil gitu, dia bakal kosong teman-teman. Datanya bakal kosong. Nah, dia datanya bakal kosong kayak gitu. Terus ada baca konsumen ya. Nah, baca konsumen. Baca konsumen ini gunanya untuk membaca teman-teman semua ID konsumen yang ada di database. Oke. Terus ini ada variabel ID. ID-nya ini tuh apa? ID ini itu apa sih? Nah, jadi ini date ini sama ID ini tuh propertinya ini gunanya untuk menggenerate ID dari transaksi yang terjadi saat itu. Jadi kita menggenerate menggunakan angka random ya. Angka random. Jadi nah, ya betul. Terus begitu aktif ya. Baca. Nah, ya teman. Jadi gitu. Jadi gini.
Ketika kita melakukan ini saat memanggil menu ini, dia datanya ini si program ini akan membaca semua data dari ini, semua semua ID ya, ID item dari database seperti ini. Nah, select ID from items. Dia akan mengambil data dari database kayak gini teman-teman. Makanya di sini dia ini opsinya ini langsung ada kayak akan muncul beberapa ini teman-teman, barang teman. Terus ada konsumen ini juga sama dengan ID. Nah, terus begitu kita mengklik ya. Jadi di Java ada konstruktor ini ada namanya get selected item kalau nggak salah. Nah, jadi begitu item ini diklik ya, dipilih, dia akan menjalankan metode yang membaca ini teman. Baca detail dari ini teman, dari barangnya ini. Terus dimasukin ke sini. Metodenya yang ini, event. Jadi ada namanya event. Nah, eventnya ini gunanya di event ini dia akan melakukan membaca data barang teman. Jadi begitu diklik gitu, dia akan membaca data detail barang. Dia akan membaca detail barang berdasarkan ID yang dipilih gitu. Yang dipilih. Umpamanya ini 12 ya. Terus dia akan ini menyimpan data ke dalam tabel. Nah, untuk melakukan penyimpanan ya, untuk menyimpan data tabel, dia akan dilakukan aksi nyimpan data tabel itu juga dilakukan ketika tombol simpan itu diklik ya. Pada di sini. Sini jadi di tombol simpan ini dia bakal ini teman-teman. Dia mengambil ID ya. ID detail. Enggak, dia bakal menggenerate ID lagi teman-teman. Bedanya yang ID yang tadi itu berupa ID jual. Nah, yang ini, nah ID-nya ini untuk tabel dijual teman. Terus ada nama ya, ini yang sini tuh dia bakal ngambil nih teman-teman, data dari sini, inputan dari sini. Dia ngambil dari sini. Nah, terus diskon. Nah, diskon ini dia ditentukan ya jumlahnya ini berdasarkan jumlah yang ini, inputan jumlah barang yang dibeli. Saya membuat fungsi ini jika jumlahnya 10 maka dia dapat 2%. Dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian begitu ininya selesai ya. Setelah itu saya akan menyimpan menambah baris pada tabel menggunakan ini berdasarkan data-data yang ini teman. Kemudian saya akan memanggil tabel sehingga tabel yang ini tuh render teman, di render. Saya coba tambah lagi, misal ini buku ada bubur jumlahnya 1 ya, 3 ya, simpan. Nah, kan karena jumlah 3 ini kurang dari 10 maka dia diskonnya cuma. Terus setelah simpan dia juga setelah di tombol simpan ya, ini simpan. Nah, setelah tombol simpan itu dipencet, dia juga kan secara otomatis tuh menghitung ini total dari barang di input teman. Caranya ini pertama dia bakal looping ya. Dia bakal looping dari tabel yang ada ini teman. Dia bakal melakukan looping terus dia dari masing-masing baris yang di looping ini yang dikunjungi ini, misal baris 1 ya, baris 1 dari baris ke 0 ya sampai baris terakhir, dia ini bakal ngambil propertinya ini teman-teman, kolom-kolomnya ini dia bakal ngambil kolom-kolomnya.
kemudian dari kolomnya ini dari sini nih teman-teman, dia akan mengset ini total harga. Kolom akan mengatur ini total harga yang ini teman, total harga. Oke, sekarang saya lanjut. Terus kemudian saya akan melakukan konfirmasi. Ups, uangnya kurang. Nah, di sini saya melakukan validasi teman-teman. Ada validasi. Ini pertama saya akan ini ya, menginputkan uangnya dulu ya, 250.000. Uangnya ada. Nah, di sini akan ditampilkan kembaliannya sebesar 25.000. Terus saya konfirmasi. Nah, datanya berhasil dijual. Nah, ini kenapa sih kok uh, apa konfirmasinya ini? Oke, konfirmasinya ini kenapa sih kok konfirmasi apa datanya ini ya bisa kayak mau kan validasi dulu gini. Oh, uangnya belum diinput gitu, uangnya belum diinput. Terus si ini terus ketika uangnya diinput teman-teman, uangnya diinput ini ya siapa kembaliannya ini juga bisa bisa muncul gitu teman. Itu kenapa? Nah, karena gini teman. Jadi uh, ketika si uangnya ini diklik gitu, pakai enter gitu misalkan, dia akan menampilkan ini teman-teman, melakukan perhitungan kembalian teman-teman. Nah, ini kembalian. Dia pertama mengambil nilai dari kolom total. Total itu berarti yang ini, total yang ini. Terus habis itu uang yang dimasukin, berarti yang ini yang bawahnya. Terus dia akan menghitung teman-teman ke berdasarkan selisih total dan uang. Kemudian selisihnya itu dimasukin ke ini, ke kolom yang ini teman, ke input yang ini. Terus si konfirmasi ini teman-teman, dia bakal ya ini konfirmasi ya, konfirmasi event mouse. Konfirmasi ini dia ketika diklik akan melakukan ini namanya konfirmasi sekaligus menyimpan barang, data barang. Nah, ini pertama-tama dia melakukan validasi dulu. Dia memiliki ini apa properti namanya confirm ya, namanya konfirmasi. Nah, jadi ketika konfirmasi ini proses simpan datanya ini berhasil teman-teman, dia akan berubah menjadi true. Makanya ini saya taruh di awal apa agar ketika datanya itu berhasil disimpan gitu kan dan state-nya itu belum di sesinya itu belum dihapus, maka tombol confirm-nya itu masih aktif ya, masih bernilai true ya. Sehingga di kondisi ini tuh akan memenuhi gitu. Jadi datanya ini tidak redundant. Nah, terus ketika terus ini ya, terus di sini yang terakhir saya melakukan simpan penjualan. Simpan penjualan. Nah, simpan penjualan ini dia fungsinya itu untuk menyimpan data kata berjual dan dijual ya teman-teman ya. Jual dan dijual. Terus yang terakhir kalau misalkan dia berhasil ya teman-teman ya. Dia berhasil. Maka dia akan men-set ya status confirm itu menjadi true. Makanya setelah itu dia bisa melakukan cetak struk. Oh, sorry. Dia bisa melakukan cetak struk. Nah, cetak struk. Terus cetak struk itu pas cetak struk saat kita melakukan cetak struk. Nah, ini pertama dia melakukan validasi ya menggunakan ini properti confirm ya. Yang udah kita ini bakal ngecek nih kira-kira si user ini udah ngeklik, udah nyimpen belum
bentuknya ini udah disimpan belum. Kalau belum, dia nggak bakal bisa nyetak gitu. Terus yang terakhir, metode untuk mengprint ya, melakukan print ini dia bisa dilakukan dengan show cetak ya. Ini pertama dia ya pakai ini, pakai string ya. Dia pakai format string ya. Karakter, jadi di enter, di tab, di enter. Terus habis itu dia juga kayak tadi ngelooping gitu. Dia ngelooping ya, ngelooping ngambil data dari tabel ya, dari kolom-kolom tabel yang di ini di iterasi teman. Iterasi, iterasi. Terus yang terakhir ini si variabel yang cetak ini, nilai dari string cetak ini, dia akan dimasukin ke sini teman-teman, masukin ke sini. Makanya tadi tampil kayak gini, apa teks kayak gini ya, muncul tampil kayak gini. Terus habis itu kita di sini ini menggunakan apa? Menggunakan library dari Java, package dari Java namanya set format. Ini kita melakukan print ya teman-teman. Namanya printing tax. Ya printing tax. Oke, ini printing tax ini ya apa mengextend ya atau mewarisi dari swing worker punya ini milik NetBeans kalau nggak salah, punya swing yang gunanya ini untuk melakukan tugas printing. Jadi begitu saya cetak, maka saya bisa melakukan print. Oke, nah saya reset ya, semuanya kosong. Oh, sorry, salah, hapus semua. Nah, ini kosong ya, kosong, maka konfirmasi. Set konfirmasi. Oh, gitu ya. Kemudian setelah karyawan, kemudian saya akan mencoba admin ya, mencoba menggunakan skenario admin. Nah, kalau tadi kita menggunakan akun karyawan ini yang menunya ini nggak bisa diakses, maka si admin ini boleh mengakses menu karena kita sudah mengatur apa? Kita sudah mengatur hak akses tadi berdasarkan properti role yang diambil dari data karyawan, dari tabel karyawan. Nah, kemudian di menu ini ada items, konsumen, sama cari barang. Items ini fungsinya ini untuk form mengelola data barang. Dia bisa melakukan edit ya. Misal sirup nama. Saya akan mengedit stoknya misal jadi 1000 atau bisa juga saya menghapus ini, menghapus data ya. Ya, ini nggak bisa dihapus karena data apa primary key yang ini tuh nyambung ke data dijual teman-teman, makanya nggak bisa ya. Intinya kita bisa melakukan CRUD di sini teman-teman, atau kita bisa juga melakukan penambahan ya, penambahan. Saya akan keluar, terus kemudian di sini saya juga memiliki konsumen ya. Ini konsumen ini gunanya untuk itu mengatur data konsumen. Kalau misalkan di Alfamart kan ini ya, atau Indomaret kita kan pas mau belanja kan sering ditanyakan ada membernya kak kayak gitu ya. Nah ini juga skenario juga sama kak. Skenario itu juga sama untuk ini untuk konsumen yang menggunakan member. Nah kemudian saya memiliki cari barang. Ini cari barang. Saya juga memiliki cari barang. Sekarang saya akan mencoba ke transaksi ya. Transaksi, misal saya memilih ini, saya membeli satu aja, pilih. Nah, nah, kemudian di sini nih, ketika ini tombol yang pilih ini diklik, maka akan muncul form ini buat menampilkan daftar barang yang ada.
keluar. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang ini kira-kira begitu teman. Jadi kesimpulannya eh admin itu bisa mengakses menu itu. Si admin dia bisa mengakses semua menu yang ada di aplikasi, sedangkan karyawan dia hanya bisa mengakses menu penjualan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.